Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat meraih ilmu di pelajaran IPS kelas 7 semester 1 bab 2 materi interaksi sosial bersama Ibu Peti Purwanti. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ibu berharap semuanya masih bersemangat. Bersemangat adalah salah satu wujud syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Yuk, kita simak materinya bersama-sama. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. 2. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. 3. Mengidentifikasi faktor pendorong interaksi sosial. 4. Menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Melihat gambar di atas ini adalah kegiatan proses sosial, yaitu bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Mari kita simak contohnya. Hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu adalah contohnya seperti gambar ini. Seorang istri yang sedang bercerita kepada suaminya. Contoh lainnya, misalkan seorang guru yang sedang berbicara dengan siswanya. Seorang supir yang berbicara dengan penumpangnya. Seorang dokter yang sedang berbicara dengan pasiennya. Cukup jelas bukan? Sedangkan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan kelompok, contohnya adalah di dalam gambar ini, seorang guru yang sedang menjelaskan materi kepada para siswanya. Contoh lainnya, seorang kepala sekolah yang sedang memberikan arahan kepada para dewan guru di ruangan guru. Selanjutnya, hubungan timbal balik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, contoh di gambar adalah kelompok A yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelompok lain di dalam kelas. Contoh lainnya bisa sekelompok pemain sepak bola yang sedang bertanding di lapangan dengan kelompok sepak bola lainnya. Interaksi sosial bisa terjadi dikarenakan ada syaratnya. Yang satu adalah adanya kontak sosial. 2. Komunikasi sosial. Kontak sosial artinya bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik seperti dalam gambar sebelah kiri. Atau bertemunya dua pihak melalui bantuan alat sebagai perantara, seperti contoh gambar sebelah kanan yang sedang menelpon seseorang. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dan pesan yang disampaikan dapat dipahami. Faktor pendorong interaksi sosial diantaranya adalah 1. Faktor imitasi. 2. Faktor sugesti. 3. Faktor identifikasi. 4. Faktor simpati. Faktor imitasi adalah proses seseorang meniru gaya bicara, tingkah laku, kebiasaan, dan pola pikir orang lain. Seperti contoh di gambar ini. Seseorang balita yang meniru ayahnya
ketika sedang sholat. Faktor sugesti adalah faktor yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contoh di gambar adalah seorang pasien menjalankan semua nasihat dokter. Faktor identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seseorang yang mengidolakan artis, lalu ia mengikuti karakternya, gayanya, semua artis tersebut dicontoh dan ditiru. Faktor simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, apa yang dialami, dan apa yang diderita oleh orang lain. Contohnya, apabila seseorang merasa sedih, maka kita pun ikut merasakan sedih. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol yang disepakati. 4. Adanya tujuan tertentu. Demikian tadi materi tentang pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, dan ciri-ciri interaksi sosial. Ibu harap materi ini mudah dipahami dan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.